Bang Iwan ini berkomentar langsung terhadap Ramadan Pohan. Bang Ramadan, apa jawaban Anda? Ya, saya mau mengatakan justru publik itu sudah cerdas. Tidak ada yang mengatakan publik itu bodoh, kecuali Iwan Piliang yang mengatakan publik kita bodoh. Nah, itu pertama. Yang kedua, bahwa seseorang itu tidaklah bersalah hanya gara-gara seseorang itu mengatakan si Anu bersalah. Semua itu harus ada pembuktian hukum. Negara kita ini adalah negara hukum. Jadi semua itu harus ada minimal 2 alat bukti hukum yang menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan pelanggaran hukum. Kalau misalnya itu tidak bisa kita katakan pelanggaran hukum. Itulah sebabnya kami dari Partai Demokrat itu menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku di situ. Nah, apapun yang dikatakan oleh Nazarudin, kita hormati sebagai pernyataan beliau, begitu. Tetapi yang akan mengujinya itu adalah KPK, ya. Yang KPK yang menyelidiki dan yang menyidiknya dan kemudian juga yang memeriksa, ya, kekuatan ataupun validitas dari alat-alat bukti yang diperlihatkan oleh Nazar. Jadi persoalannya simpel sekali sebenarnya begitu. Baik, tapi sebelum berkomentar kita lihat dulu tayang berikut. Ini berkaitan dengan gaya Nazarudin yang akan menjadi semacam gambaran sejak dia datang dari Kartagena sampai sekarang sebagai sebuah kompilasi. Silakan. Akan buka lagi kasus PLN. Baik. Pembangkit yang bangun di Kalimantan dan di Riau. Itu yang menang di Kalimantan. Adikarya JO sama perusahaan Cina. Iya. Yang di Riau yang adalah Rekin JO dengan perusahaan Cina. Itu semua lewat namanya Bu Wila nyetor 5% ke Anas Urbaningrum. Ada bukti BB-nya sama saya yang bisa saya tunjukkan. Saya minta sama Pak SBY jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis saya ditahan aja nggak masalah. Apa yang dilakukan Makobrimob ini kepada saya adalah seperti perlakuan lebih-lebih dari seorang teroris. Saya tidak diperlakukan seperti tahanan rutan yang umumnya, tapi saya diperlakukan seperti seorang teroris karena kenapa? Kepala Makobrimobnya sudah diorder orang yang tidak punya sama sekali kredibilitas. Jadi saya memang di sini disiksa supaya apa? Saya lupa ingatan, saya down, supaya saya segera mati. Ketua Dewan Pembina pun sudah tahu kok. Itulah kenapa terjadinya kepengurusan supaya jangan ribut ke media. Waktu itu dijadikanlah kompromi itu pengurusan itu. Sebenarnya kan sekarang sudah terbuka. Katanya sekarang mau open-openan. Nanti kalau saya buka semua, bubar Republik ini. Nah itu dia, sebuah pernyataan menarik kira-kira. Tapi saya ingin minta Pak Hamdi, apa komentar Anda dengan perubahan-perubahan sikap itu, apalagi di ujung dengan bubar Republik ini? Ya, kita bilang tadi kan bahwa seorang aktor politik memang harus meyakinkan orang apa yang dia katakan benar. Dan bahwa misalnya kadang-kadang memang ada dalam posisi untuk meyakinkan itu ada penglebih-lebihan itu bisa terjadi. Pilihan kata ini ya. Ya, seperti tadi bubar Republik ini dia ingin mengatakan bahwa jangan main-main sama saya tahu banyak ini. Kalau saya buka semua, bubar Republik ini. Apa hubungannya dengan pernyataan dia minta presiden, jangan ganggu anak istri saya? Setiap komunikasi harus kita lihat dalam konteks. Jadi gini, membaca gestur itu selalu ada 3 hukum yang berlaku. Satu, konsistensi dari waktu ke waktu. Kedua, konteks. Ya. Ketiga itu kaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau kita lihat tadi konteks dia tadi tadi minta saya jangan kalau perlu nggak usah diproses. Ya Pak Presiden dia bilang yang penting lindungi anak saya. Itu bisa dalam konteks dia mengirim sinyal juga bahwa misalnya saya sekarang sedang dalam dizolimi. Kan waktu itu kan banyak cerita dia bahwa dia disiksa di Makobrimob, dia nanti Bang Iwan yang cerita. Iya gitu loh, bahwa saya dizolimi secara fisik lah. Dan dia ingin mengatakan saya orang yang ditindas dan seterusnya gitu. Dia meminta simpati ke masyarakat. Saya ingin keluar yang tadi itu. Sebelum ke Bang Effendi, Pak Yasraf lihat gaya-gayanya dia itu gimana? Ya tadi saya katakan ya ada konsistensi ya. Tapi saya ingin coba masuk ke wilayah-wilayah yang ini ya, yang terkait bagaimana apa yang dikatakan oleh Nazarudin itu terkait dengan dunia sekitarnya. Nah pertama, saya melihat dari tayangan-tayangan tadi itu, beberapa tayangan tadi itu, yang muncul kan 2 Nazarudin. Nazarudin sebagai orang yang terkena kasus hukum, dan Nazarudin sebagai manusia.
Ketika di penjara, itu muncullah Nazarudin sebagai manusia. Dia minta dikasihani, minta keluarganya dilindungi dan sebagainya. Bukan aktor ya? Ya, barangkali ya. Sebagai orang yang tadi dikatakan pendiam itu, mungkin dia bisa memilih diam pada satu situasi dan memilih berbicara pada situasi yang lainnya. Nah, ketika dia dihadapkan pada persoalan hukum, dicecar dengan persoalan hukum, dia bicara dengan lancar, dengan meyakinkan, sangat meyakinkan. Dan kemudian juga bisa kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nazarudin sebetulnya tidak bisa kita lepaskan dengan apa yang dia katakan dengan orang-orang di sekitarnya. Bang Effendi. Ya, ini orang hebat, saya semakin yakin karena kalau dalam konteks sejarah komunikasi politik di Indonesia, ini orang satu-satunya yang sampai saat ini pernah mengatakan kepada Bapak Presiden, Pak Presiden tolong jangan ganggu anak dan istri saya gitu ya. Jelas, komunikasi jelas ya? Seperti ngomong langsung gitu ya? Ini kan tercatat dalam sejarah komunikasi dan membuat Presiden berada pada posisi yang sulit loh. Memang saya ganggu anak dan istri saya. Sama surat juga pernah ya? Ya, sehingga di media sosial itu ya kan dengan surat yang kan ditanggapin kan dalam konteks dengan cepat gitu ya. Itu selain membuat sejarah juga di media sosial kan berkembang sedemikian rupa kan, seakan-akan ada presiden yang ganggu anak dan istri orang, itu kan konotasinya menjadi berbeda. Tapi kalau ditarik lagi sebelumnya, saya baca dari beberapa media khususnya online, dia pernah loh bertemu dengan presiden dan sebetulnya ingin mengatakan juga kalau saya diganggu, saya ganggu juga anak Anda. Kan dia pernah mengatakan bahwa ini kalau saya bongkar, Ibas kena gitu ya. Dan presiden waktu itu mengatakan bongkar saja. Itu ada loh di Detikcom. Jadi masih ada di filenya. Sebagai orang yang mewawancarai, kira-kira kayak gitu nggak isinya? Persis. Iya. Jadi mereka pakar kan. Oh gitu. Iya, Anda hanya mengamini, mengonfirmasi karena orang ketemu langsung. Saya ganggu anak dan istri saya, karena saya bisa ganggu anak Anda juga. Bang Ramadan, apa komentar Abang Ramadan? Ya, kalau pernyataan yang baru disampaikan oleh Effendi Ghazali tadi itu kan andai-andainya Effendi Ghazali begitu ya. Dan bahwa kalau kami dari Partai Demokrat ya, justru ingin persoalan ini, kasus ini dituntaskan secepat mungkin. Siapapun yang terlibat, tidak ada cerita untuk dibongkar, untuk dituntaskan di sana begitu. Dan tidak ada perlindungan apapun diberikan kepada orang yang bersalah, ya, yang seperti itu. Tetapi janganlah kita menyebutkan bahwa seseorang itu bersalah hanya gara-gara Nazarudin mengatakan bersalah begitu. Saya kira juga kalau misalnya Nazarudin mengatakan bahwa Iwan Piliang itu adalah seperti X misalnya, apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu, harus diuji juga di situ. Nah, kalau itu punya indikasi terhadap pelanggaran hukum, ya maka ya seperti saya katakan tadi, ya minimal ada 2 alat bukti yang menunjukkan pelanggaran hukum tersebut. Apabila tidak, yaitu hanya nonsens gitu. Bang Ramadan, karena Bang Iwan ini mengatakan bahwa dia berhadapan langsung dan mengonfirmasi sinyalemen dari Effendi Ghazali, Anda tidak menganggap ini sebagai sebuah kebenaran gitu? Mana barang buktinya mana? Apa bukti-buktinya? Tadi nggak berandai-andai kan? Kan memang Nazarudin mengatakan tadi dalam kutipan loh, Pak Presiden tolong jangan ganggu anak dan istri saya, lalu menulis surat dan ditanggapi oleh Pak Presiden. Kalau yang tadi bahwa ini juga kan begini, kenapa Presiden pada saat itu menanggapi? Karena ditujukan langsung kepada Pak. Iya, itu maksud saya. Jadi bukan dalam konteks yang seperti Effendi bilang mengganggu anak istri saya, kalau tidak saya ganggu anak Anda. Tidak ada seperti itu andai-andainya Effendi Ghazali. Bukan di detik.com sebelumnya ada yang gitu. Saya kok boleh bicara ya? Dikonfirmasi kan? Saya sejak ketemu Bung Ramadan ini makin hari kok makin kasihan gitu. Terakhir kan debat di TV One sama saya kan. Saya tadi mengatakan Iwan Piliang mengatakan rakyat bodoh. Selalu yang disampaikan normatif ya kan. Kita tahu di KPK lah, pada kasus Hambalang aja sosok utama MS yang Anda tahu orangnya gitu kan. Cuma sekali dipanggil. Gitu, orang ini udah jelas-jelas pada proyek gedung Departemen Agama, bermain juga dengan Adikarya. Kenapa Adikarya yang dikedepankan? TBK perlu perusahaan yang mengendalikan mechanical electrical projectnya oleh MS, ya kan? Oke. Nah, dia tapi jangan bawain persoalan pribadi loh ya. Kita dalam konteks membahas bagaimana panjangnya rusuh Bestambun ini secara rusuh terus-menerus dan nggak selesai-selesai. Dan betapa tertati-tatinya hukum mengejar. Betapa tertati-tatinya hukum mengejar permasalahan. Makanya saya katakan udah lah, saya mau bicara orang muda lain untuk 2015 yang kali-kali alam merestui gitu kan. Ini kan sudah alam merestui sudah. Kita break dulu sambil mencari apakah yang bisa dilakukan selanjutnya, melihat ucapan-ucapannya nggak mungkin akan berhenti sampai di sini kan, ucapan Nazarudin kan, gaya-gayanya tetap sama kan, sesaat lagi.